Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Sudah harus dihentikan, tidak boleh lagi. Seluruh rakyat Indonesia harus prototi di proses hukum ini. Proses hukum brutal, proses hukum abal-abal. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Ini kasus yang melibatkan selebritis. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton. Semua level. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Saya tidak melihat Nikita Mirzani. Saya melihat proses penegakan hukum dimanapun sudutnya. Saya akan pantau dan saya akan terus cermati. Jangan bikin malu. Saya justru dalam kasus ini saya meminta Presiden memberikan abolisi terhadap Nikita Mirzani. Hentikan itu. Dia berjasa kok. Dia berjasa menyelamatkan banyak manusia di Indonesia. Coba bayangkan kalau produk itu dibeli oleh masyarakat Indonesia, berapa orang yang akan rusak mukanya. Coba kita analisis sedikit kasusnya. Kita cek pasalnya. Ternyata masuk pasal pemerasan. Loh, pemerasan itu kan harus disertai ancaman. Bagaimana seseorang korban harus terancam? Bagaimana terancam? Dia sendiri yang menghubungi orang, dia yang aktif. Pasal pengancaman itu seseorang korban itu harus ketakutan. Ketakutan di mana? Dia yang cari orang. Dia yang cari. Dia yang aktif di sini. Harusnya dia yang diproses hukum. Kenapa dia gelisah? Kenapa pada saat review itu dia gelisah? Kalau dia tidak melanggar hukum, kalau dia tidak melakukan kejahatan hukum, pasti tidak takut. Tapi karena melanggar hukum, karena melakukan kejahatan, maka dia ketakutan sampai mencari cara untuk menghentikan review Nikita Mirzani. Itu berarti ada pelanggaran hukum di situ. Harusnya polisi, harusnya jaksa cari dan kejar produk-produk yang berbahaya. Harusnya penegakan hukum itu cari yang melakukan kejahatan hukum terhadap rakyat, terhadap masyarakat, terhadap orang banyak. Bukan mengejar Nikita Mirzani. JPU, hakim, harusnya kalian malu lah. Di persidangan kita tonton, kita lihat, kita saksikan secara langsung. Aduh, ampun deh. Sampai lari begitu, sampai ini dan lain sebagainya. Gerasa gerusu dan lain sebagainya. Kenapa tidak diputar saja itu rekaman? Putar aja rekamannya. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dengan rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur?
Oke, ada waktunya, waktu pembelaan seorang terdakwa. Tetapi tidak ada salahnya apabila seorang terdakwa meminta. Kan tidak ada salahnya meminta pada saat itu. Nikita Mirzani dan dokter detektif akhirnya berhasil membongkar sindikat mafia skincare. Perlahan tapi pasti. Ya itu sih menurut pendukung Nikita Mirzani dan dokter detektif ya. Tapi menurut kalian sendiri gimana nih? Nggak usah dijawab dulu deh. Nah, yang pasti kini BPOM akhirnya mulai menunjukkan taringnya di tengah perseteruan hukum yang melibatkan Nikita Mirzani, dokter detektif, dan sederet pihak lainnya. Jadi sahabat cendol, mari kita lihat cuplikan berikut ini. Aku pernah check out gitu, Excel, tapi di salah satunya itu ada yang polosan. Excel tahu nggak produk tersebut? Yang mana nih? Ada produk yang salah satunya itu MC judulnya, itu polosan. Itu Dari cuplikan tersebut, pertanyaannya, apakah produk skincare dengan tulisan MC yang dimaksud oleh Dr. Richard Lee itu sama dengan produknya Sela Saukia yang kemarin dirilis BPOM sebagai krim berbahaya mengandung hidroquinone? Saya cuma bertanya loh ya, ini hanya bertanya. Kalau emang benar, berarti produk itu adalah produk yang dulu sempat dibahas oleh dokter detektif ya, dan membuat beliau diduga dipersekusi oleh pihak Sela Saukia. Nah, yang paling bikin heran nih sahabat cendol ya, saat BPOM resmi merilis produk MC sebagai skincare abal-abal dan berbahaya ya, banyak oknum yang langsung membuat klarifikasi bahwa itu bukan produk Sela Saukia. Alasannya ya karena nama Sela Saukia tidak tercantum di rilis BPOM. Oke lah, kita percaya aja ya. Tapi logika sederhananya nih sahabat cendol, kalau produknya ilegal dan memang niatnya ngedagangin barang beracun secara bebas ya, emang iya penjahatnya bakal nulis nama di kemasan produce by saya si penjual bodong misalnya. Yang paling menyedihkan, kalian tahu nggak sahabat cendol, ada oknum dokter yang rajin ngetekin orang ya, termasuk nge-mention netizen es cendol. Nah, sekarang ini beliau ikutan sibuk mengklarifikasi soal kepemilikan produk MC tersebut. Bukannya fokus edukasi masyarakat ya tentang bahaya hidroquinone di skincare. Lucu gak sih? Nah, kalau sahabat cendol tahu siapa dokter yang netizen es cendol maksud ya, boleh bantu tag dan mention beliau ya. Siapa tahu beliau cepat sadar ya daripada sibuk mengklarifikasi kepemilikan ya, yang bahkan MC tersebut juga bukan milik beliau ya. Kenapa nggak edukasi kandungan bahaya di skincare aja? Ingat ya sahabat cendol, hukum itu bicara tentang siapa yang paling jujur dan konsisten ya. Kalau memang ingin memberantas mafia skincare, semua pihak harus sepakat. Edukasi publik lebih penting daripada klarifikasi kepentingan pribadi. Ketika membahas kasus Nikita Mirzani ya pastinya ada aja pendukung dari Dr. Reza Gladys yang sewot ya, padahal analogi restoran itu datang dari orang yang mereka bela. Jadi lucu ya sahabat cendol, ketika kita membahas kasus Nikita Mirzani ya, kemudian kita membahas produk ya, produk yang digunakan dalam treatment di kliniknya Reza Gladys, tiba-tiba ada akun seperti ini nih, yang bilang klinik kecantikan kok disamain sama restoran sih, nggak nyambung analoginya gitu ya. Padahal sampai cendol, netizen es cendol bukan yang duluan pakai analogi tersebut ya, bukan netizen es cendol yang duluan pakai analogi restoran dan menu. Nah, itu Reza Gladys sendiri yang pakai berkali-kali. Nah, kalau analogi itu dipakai oleh Reza Gladys, kemudian pendukungnya membela ya, kenapa giliran kita pakai buat menjelaskan ulang posisi hukum dan logikanya, mereka malah ngamuk sih. Ya, padahal kita kan hanya ingin menyampaikan fakta ya, bahwa produk Ribeskin yang berjarum itu sudah dinyatakan ilegal oleh BPOM. Jadi Glavitsya sebagai klinik yang pernah menjual treatment dengan produk tersebut ya, dan kasus ini kan bersinggungan langsung dengan dugaan pemerasan terhadap dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Nah, karena produk itulah yang menjadi pemicu konflik awal. Jadi ya sahabat channel, mau seenak apapun nasi gorengnya, kalau garamnya itu ilegal ya tetap harus diperiksa dong. Piring bikin asumsi seperti ini. Jadi ya netizen bisa kalian lihat kalau tadi ya si Nikmir itu di depan hakim aja dia berani minta uang nih orangnya nih korban si Ules, dia berani loh minta uang di depan orang banyak, apalagi yang tersembunyi piring
nggak nyampe otak kau ke situ. Mending kau minum kopi nggak usah pakai panci, tapi pakai tangki. Yang ditangkap sama otak kau ketika si Nikita Mirzani meminta uang. Tapi kau tidak tahu alasan apa di baliknya itu. Kenapa Nikita Mirzani dengan beraninya meminta uang? Kau tahu nggak kalau si Ulers itu menggunakan nama Nikita Mirzani sebagai brand ambassador ketika dia menjual produk. Sementara Nikita Mirzani dengan si Ulers tidak ada namanya perjanjian kontrak atau kerjasama. Contoh nih, proses pun gak nyampe juga yang otak kau ke sini. Kau menciptakan obat kurap, terus kau menyewa artis, ya kita anggap aja lah si KKY. Kau nyewa dia, terus kau nggak bayar, tapi foto dia kau pajang di mana-mana, produk kau dipegang sama dia, kau foto, kau bikin jadi model, kau posting di mana-mana. Wajar nggak si KKY meminta uang sama kau? Ya wajar. Yang kau bahas masih meminta uang di depan pengadilan, masih juga dipalak. Itu bukan dipalak, Pao. Memang udah nampak kali kebencian kau itu udah menutupi semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kebenaran yang terungkap sekalipun diucapkan muncungnya Nikita Mirzani nggak masuk lagi ke otak kau. Aku itu orang yang sibuk ya, jadi sebenarnya aku nggak ada waktu untuk ngurusin yang yang apa namanya, yang nggak berkontribusi dalam hidup aku. Aku itu businesswoman, aku itu wanita karir. Tapi masalah pembelian jasa dan kerjasama aja kau nggak paham. Malah kau tuduh orang memalak, padahal itu haknya dia sebenarnya. Oh, minum dulu kopi. Jangan dari panci, dari tangki. Dan jangan kebanyakan miring kau, biar nggak oleng si kepalamu. Inti dari permasalahannya Nikita Mirzani ini dibuat oleh orang licik, sebarluaskan oleh orang jahat, berkumpullah orang-orang pendendam. Cocok. Kalau bukti rekaman suap jaksa sama hakim udah diserahkan ke pengadilan, kenapa malah dikesampingkan? Ini bukan lagi soal pro atau kontra teman-teman terhadap Nikita Mirzani, tapi mari kita fokus ke substansinya. Ya, dugaan suap aparat penegak hukum yang disuarakan langsung di ruang sidang, lengkap dengan barang bukti berupa rekaman suara dan flash disk. Niki bilang ya dia punya bukti kuat kalau Reza Gladys lah atau keluarganya lah diduga mengatur jalannya sidang dari jaksa sampai hakim. Bahkan dia pun juga sempat minta bukti ini diputarkan di ruang sidang. Tapi apa yang terjadi? Hakim justru terlihat gak dengerin teman-teman. Bahkan sempat nolak Niki buat bicara. Ini mengundang pertanyaan serius. Kalau memang gak ada yang disembunyikan, kenapa takut buat buka rekamannya? Ya, bukankah pengadilan seharusnya tempat mencari keadilan untuk mengadili mana yang benar, mana yang salah, dan mana yang harus untuk tidak dipenjarakan? Bukan tempat ngatur-ngatur hasil, Pak. Kita juga wajib bertanya di sini. Kalau Nikita aja bisa ngalamin begini, gimana nasib masyarakat biasa yang gak punya akses publik dan media? Wajar kan kalau masyarakat ya makin nggak percaya sama hukum. Narasi keadilan juga jadi kabur di sini teman-teman. Jelas jadi kabur ketika kepercayaan publik terhadap jaksa dan hakim mulai terguncang. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan jujur di tengah sistem yang sedang diatur? Kita butuh transparansi, bukan drama ruang sidang. Jadi menurut kalian, benarkah hukum bisa dibeli atau ada yang takut rekamannya kebuka? Coba share pendapat kalian, drop komen teman-teman. Hakim takut memutar isi flash disk. Ada apa ini? Kita sebagai rakyat Indonesia jadi bertanya-tanya nih, kenapa hakimnya tidak mau memutar isi dari flash disk itu? Padahal itu barang bukti loh. Disclaimer dulu ya, dari awal kasus ini aku hanya mantau aja, karena ya masih berjalan dengan semestinya. Baru kemarin ini nih, kayak ada yang gak beres gitu. Ini bukan tentang NM lagi ya, ini tentang keadilan hukum di negara ini. Sesuai bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah bingung lagi nih mau minta tolong ke siapa? Mohon izin buat Pak Presiden, minta tolong diperiksa hakim dan jaksa penuntut umumnya. Kayaknya kok ada yang janggal gitu. Kita sebagai rakyat Indonesia melihatnya kok berat sebelah gitu. Padahal kan hakim itu harusnya adil ya, gak memihak siapa-siapa. Ini aku mau menasihatin adik aku namanya Dendi Giling ya. Udah tahu kamu itu satu atap masih berantem gitu sama bule. Sanggup-sanggupnya kata bule kok ngatain dia albino. Emang kurang ajar kamu ya Giling. Dendi ini kurang ajar juga kamu ya. Udah jangan berantem-berantem gitu loh. Jangan berantem. Nggih napa boten Pak Ustadz? Nggih, tidak boleh berantem kata Pak Ustadz, dosa.
udah mau minta maaf dia kak katanya. Iya bagus. Aku kemarin juga sempat ngobrol sama si Dendi. Aku bilang aku bilang sama Dendi, tanya si Dendi. Aku sampai telepon dia, aku chat dia. Udah jangan berantem. Kalian satu tempat. Bahkan aku nasihatin dia, kau boleh maju, tapi kau harus pinter-pinter. Bukan berarti kau sanggup nyebutin nama, kau sanggup ini nama dia, kau ini. Kau tetap harus pinter gitu. Di banned ya, terserah TikTok. Dibatasi oleh beberapa penonton, terserah TikTok mau apa, TikTok terserah mau apa, ya. TikTok terserah. Suka, iya, aku bilang sama dia, aku nasihatin dia guys, aku nasihatin si Dendi semampai ini, kalau kata si bule semampai, semeter nggak sampai, emang kurang ajar. Dua-duanya ini lucu gitu sebenarnya, dua-duanya ini lucu. Aku tuh bingung, dua-duanya ini lucu. Jadi aku nasihatin, jangan berantem. Kau menghantam orang, jangan anggar-anggar kau mau sebut nama. Kau juga harus cerdas. Jangan mau dipancing. Kalau udah dia emang tujuannya untuk memasukkan kau dalam penjerong gitu. Pinter-pinter aja. Pinter-pinter kayak aku ngatain babu. Lu babu. Bu babu. Tetap aja kau di bawah kaki. Di bawah kaki. Jangan ngomongin prestasi sama aku. Kalau kau ngomongin prestasi sama aku abis kau. Ayo kalau ngomongin prestasi, jangan ngomongin prestasi sama diriku. Jangan adu prestasi. Ya paham? Mau tingkat apa? Kecamatan, kabupaten, kota, nasional, internasional pun aku pernah mendapatkan medali itu. Mau apa? Jangan anggar-anggar prestasi. Paham? Prestasi. Dan bos lu udah mematikan komentar tuh, nonaktifkan komentar, ya. Tunggu aja, ya. Jangan ngomongin prestasi. Aku bisa menciptakan lagu, ya. Bisa menciptakan lagu, bisa menang juara lagu internasional, bahkan bisa mendapatkan gold medal, bahkan bisa mendapatkan silver medal, ya. Jangan ngomongin prestasi. Jangan ngomongin senior junior. Awak dari procot aja udah berusaha mencari uang, gimana caranya kita berprestasi. Ya. Kita harus panggil Kak Nikita nih. Bentar, kita panggil Kak Nikita ya. Ini harus ada Kak Nikita di live ini tuh. Ya. Tuh, kita harus panggil Nikita. Kita harus panggil. Dede. Kita harus panggil Kak Nikita. Kak Nikita harus hadir di sini. Nggak bisa. Kak Nik, sini Kak Nik. Apa gal? Apa? Jangan paksa-paksa aku untuk memakai rompi ini. Jangan paksa aku untuk memakai rompi ini. Aku nggak mau. Aku mau flash aku diputar. Aku nggak mau dibawa di bambu. Ini kita dipaksa ya guys. Lancar lu ya. Ya. Jangan bikin NM marah deh. Ya. Anjay katanya. Iya intinya kau itu babu. Oke, kita joget ya, kita joget dulu. Kita joget. Tunggu kan ini ya. Bluetooth mode. Oke, kita joget. Tanda tangan di atas materai ya. Kita di boxing itu di tanda tangan di atas materai, tidak ada yang melaporkan ya. Ayo tanpa ada melaporkan. Kalau kau mau ayo kita boxing tanpa pengaman ya. Apa? Kurang ajar lu ya. Maaf dijambak ya. Pam. Aku mau facial Pukia. Biar legit. Waria gigi kok waria.
Ya, ya. Bilang sama dia besok-besok nih, rekam terserah kalian ya, kasih kata-kata, kita nanti bikin jedak jeduknya ya. Oke, kita bikin jedak jeduk ya. Riko tolong bikin jedak jeduk. Oke. Udah. Gak usah sok baik, gak usah sok suci. Kalau lu masih pakai celana nyelip disilip, wadidaw, bong, dong, bong. Bagus kata-katanya, bagus kata-katanya, bagus kata-katanya. Oke, lagi ya. Gak usah sok suci, gak usah sok bersih. Kalau lu pakai celana masih nyelip disilip, ya, kebanyakan dia pakai celana nyelip disilip. Ya TikTok terserah kau, pelanggaran lagi. Ya. Wadidaw. Oke. Kurang wadidaw ya. Oke. Aku juga record lah. Nanti aku record ya. Tunggu dulu ya. Gak usah sok suci, gak usah sok bersih. Kalau lu pakai celana masih nyelip disilip, wadidaw. Tag di IG ya, ku repost nanti, ku repost. Ya, ku repost kalian, ku repost semuanya, ya. Bali. Gimana say? Gimana? Kalau cuma datang cuma bisanya begini. Contoh dong. Babu kempong, bilang sama dia ya. Bilang sama dia babu kempong. Bilang babu kempong. Kebanyakan apa? Kebanyakan garam Cina. Garam Cina kebanyakan. Gali pakai skincare apa kok abu-abu katanya? Pakai air. Ya. Kebanyakan garam Cina. Kebanyakan garam Cina ya. Sampai kempong gini loh. Kalian lihat gak muka dia? Kayak ujung burung kepala kau. Astagfirullahaladzim kali, istighfar kali, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim kali, astagfirullahaladzim. Ya, Miss siapa itu? Si Tandon. Kita bahas si Tandon. Si Tandon aku tahu suaminya siapa. Ya, rumahnya dimanapun aku tahu si Tandon. Ya, bahkan kemarin JPU itu lagi rame tuh, dikulik sama netizen. Kita tidak tahu yang mulia. Iya abu-abu. Iya Kak Ben. Oh ini nih. Itu suaminya ya kan? Bentar, aku ada informan. Kebetulan ini ada informan penting. Ada yang namanya suaminya abu-abu. Suaminya abu-abu. Suaminya Tandon. Ya. Abu-abu jangan diblok. Kamu diblok. Mantan napi, iya, mantan napi. Kebetulan saya yang mencari informasi itu, ya, bahwa dia adalah mantan narapidana pembulian di Facebook.